Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabarnya hari ini anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Yes. Baik, Alhamdulillah hari ini ketemu lagi dengan Pak Rahman dengan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. SD kelas 4 Fastabiqul Khairat Samarinda. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini adalah kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, memahami kisah keteladanan Wali Songo. Menceritakan kisah keteladanan Wali Songo. Nah, kisah teladan Wali Songo, kalian sudah tahu ya, Wali artinya adalah kekasih Allah. Songo artinya 9, adalah 9 orang wali Allah atau kekasih Allah. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang Wali Songo. Al-Quran menjelaskan, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Al-Quran menjelaskan bahwa wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Di samping melakukan hal-hal yang wajib, para wali Allah senantiasa melakukan hal-hal yang sunnah, serta menjauhi hal-hal yang makruh. Kemarin kita sudah mempelajari 4 Wali Songo. Yang pertama, Sunan Gresik. Yang kedua, Sunan Ampel sudah. Yang ketiga, Sunan Gunung Jati. Yang keempat, Sunan Giri. Berarti yang belum kita pelajari adalah Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, dan Sunan Muria. Yang pertama, Sunan Bonang, Makhdub Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dan sekaligus muridnya. Ia wafat pada tahun 1525. Kisah keteladannya adalah cara berdakwahnya yang bijak, santun. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka. Ia memasukkan alat musik Bonang pada seperangkat alat musik gamelan. Oleh karena itu, ia dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Karena alat musiknya ini alat musik Bonang. Dan Sunan Bonang juga pengubah suluk wijil dan tembang tombo ati. Pernah dengar nggak? Tombo atiku limo perkorone. Asik. Lanjut. Sunan Derajat. Sunan Derajat juga putra Sunan Ampel. Ia diperkirakan wafat pada 1522. Pesantren Sunan Derajat dijalankan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah cara dakwahnya yang menekankan terhadap keteladanan dengan hal-hal yang perilaku terpuji. Contohnya seperti kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat dengan sebagai pengamalan agama Islam. Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian. Tembang Macapat Pangkur disebut sebagai ciptaannya. Yang ketiga, Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Mudung atau Raden Usman Haji. Ia memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Ia menduduki posisi sebagai panglima perang, penasihat Sultan Demak, dan hakim peradilan negara. Sunan Kudus banyak sekali berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priai Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya adalah Sunan Prawata penguasa Demak dan Arya Penangsang Adipati Jipang Panolan. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550. Nah, Bapak pernah nih datang ke Masjid Menara Kudus, bagus sekali.
Selanjutnya, yang keempat, Sunan Kalijaga, Raden Said. Sunan Kalijaga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, seperti wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk, ler iler, dan gundul-gundul pacul juga dianggap sebagai hasil karyanya. Anak soleh dan soleha pernah dengar nggak? Ler iler, ler iler. Nah, itu lagunya. Gundul-gundul pacul, gundul-gundul pacul cul. Nah, kalau tahu lagunya, itu adalah salah satu atau beberapa tembang hasil karya dari Sunan Kalijaga. Yang terakhir adalah Sunan Muria Raden Umar Said. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijaga. Ia adalah adik ipar Sunan Kudus. Tempat tinggalnya di Gunung Muria yang letaknya di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Ia berdakwah dengan cara yang sangat lembut. Kesenian gamelan dan wayang tetap digunakannya sebagai alat berdakwah. Sunan Muria menciptakan tembang sinom dan kinanti. Sasaran dakwahnya para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Dan Bapak juga pernah nih ke makamnya Sunan Muria. Itu tempatnya tinggi sekali. Kalau kita mau jalan kaki, itu naik anak tangganya sekitar 2 kilo lebih baru sampai ke makamnya beliau, dan ada masjidnya juga di atas. Nah, kalau misalnya kita mau menggunakan kendaraan, itu menggunakan kendaraan yang geber-geber tuh suara knalpotnya. Itu pokoknya spot jantung. Ya, yang penting kita merasakan bahwa bagaimana ziarah ke makamnya Wali Songo. Terima kasih anak soleh dan soleha. Nah, ini juga ada lagi. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijaga. Ia adalah adik ipar Sunan Kudus. Tempat tinggalnya di Gunung Muria yang letaknya di sebelah utara. Ia berdakwah dengan cara lembut, kesenian gamelan dan wayang tetap digunakannya sebagai alat berdakwah. Nah, jadi dia tetap menggunakan alat musik. Karena alat musik itu juga adalah sebuah ajaran yang diajarkan oleh ayahnya, yaitu Sunan Kalijaga, untuk tetap merangkul orang-orang agar semua orang memeluk agama Islam. Baik, terima kasih anak soleh dan soleha. Semoga pelajaran kita hari ini berkah dan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.